bertanya, kenapa Ustaz asal memulai baca kitab Al-Fatihah dulu? Kan bid'ah. Nabi dulu tak buat Ustaz. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an dari mana-mana saja yang mudah bagi kamu. Artinya ini ayat ini umum. Mau sebelum azan, mau sebelum mengaji, mau kapan saja boleh baca Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya, Ustaz, Nabi enggak pernah buat gitu bid'ah, Ustaz. Mana larangannya? Coba tunjukkan. Nah, kalau ada larangannya enggak boleh baca Al-Fatihah sebelum mengaji, insyaallah kita enggak akan baca lagi. Tapi sebelum ada, kita lanjut saja. Kalau orang Yaman selepas mengaji, habis mengaji dia Pak Dedek kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah. Jadi hampir seluruh di Yaman seperti itu. Sebelum mulai mereka berselawat, ketika tutup pengajian Pak Idris baca Al-Fatihah. Jadi suatu hari Imam Besar Masjidil Haram, masih hidup sekarang imamnya, Imam Sudais. Siapa yang enggak kenal Imam Sudais? Jadi Imam Sudais ini pernah bermimpi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada ahlul Yaman. Sehingga ditanya sama Sudais, kenapa ya Rasulullah engkau menitipkan salam kepada guru-guru di Yaman? Karena mereka selepas daripada mengaji senantiasa mengirimkan Al-Fatihah untuk saya, kata Nabi. Nah, ini Imam Sudais. Luar biasa. Syur. Salah satunya lagi, ini sebelum mulai kita cerita lagi. Imam Sudais ini pernah satu hari beliau dalam mimpinya ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu salah satu jenazah yang akan disolatkan. Sudais tanda tanya nih. Siapa nih? Kok besar kali rasanya orang ini sehingga Rasulullah menunggu jenazah tersebut untuk disolatkan. Maka si Sudais pun bertanya, Imam Sudais bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tunggu jenazah siapa? Maka Rasulullah menjawab, saya sedang menunggu pengurusan jenazah Maulana Palanpuri. Ketika terbangun Sudais dari tidurnya, beliau cari tahu siapa itu Maulana Palanpuri. Rupanya Maulana Palanpuri ini adalah seorang pembesar daripada Jamaah Tabligh, Maulana Palanpuri namanya. Ini orang-orang terdahulu, Masya Allah. Makanya Sudais, beliau pernah keluar khuruj 40 hari. Ini Sudais. Walaupun beliau pemikirannya Wahabi, Masya Allah Wahabi sana enggak keras seperti di Indonesia, beliau keluar 40 hari. Jadi sekarang kalau kita ke Mekah Madinah ini enak kalau jumpa sama Sudais. Pandangannya ini luas sekali deh. Bisa menerima perbedaan. Itulah Imam Sudais. Itu muqaddimah aja dari Pak Dedek ya. Sekarang baru pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi wal ishruna. Udah tuh ya. Ad-darsul tsani wal ishruna fi adabil masajid. Pelajaran ke-22 pada menjelaskan adab tentang masjid. Adab masjid. Adalah masjid itu semulia-mulia tempat. Kata pengarang kitab Nahjus Salamah, masjid adalah semulia-mulia tempat. Orang beriman di dalam masjid seperti mana ikan di dalam air, tenang dia, enggak kreh-kroh, ana mehmo, slow dia. Tapi orang munafik di dalam masjid ini Masya Allah enggak kerasan ya. Panas pantatnya, ditusuk-tusuk sama setan terus kan. Jadi mudah-mudahan kita semua ahli masjid ya, Masya Allah. Dibangun untuk tempat beribadah. Jadi masjid ini dibangun untuk beribadah, bukan untuk cerita politik di dalam masjid, bukan untuk jual beli di dalam masjid. Bahkan disunnahkan apabila ada orang yang berjual beli di dalam masjid, kita doa untuk orang tersebut supaya dagangannya tidak laku, supaya dibangkrutkan. Ini sunnah, bukan kita benci sama dia, akan tetapi benci dengan perbuatannya. Masjid bukan tempat jual beli. Dibangun untuk beribadah seperti sembahyang berjamaah, kemudian sembahyang Jumat dan bertadarus Quran. Masya Allah. Kadang kalau di kampung-kampung, di surau-surau, kalau kita khurut kadang-kadang kita lihat kartu domino ada di di ruangan inilah, di menasah tuh biasanya kan.
tempat simpan-simpan tikar jenazah, tempat miknya di situ, ruangan tersebut. Macam sedih. Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Semulia-mulia tempat di sisi Allah ialah masjid. Dalam riwayat yang lain dikatakan seburuk-buruk tempat di atas permukaan bumi ini adalah pasar. Makanya kalau sahabat Nabi dahulu, kalau mereka pergi ke masjid, apabila datang tamu ke rumahnya, kemudian bertanya, mana si fulan, ayah mana, anak laki-laki yang besar kemana? Maka apabila mereka tahu di masjid, ketika ditanya kapan pulang si ayah ataupun si anak, maka jawaban keluarganya ini, kami enggak tahu. Kalau saudara kami yang laki-laki ke masjid, kami enggak tahu mereka kapan pulang. Tapi kalau mereka ke pasar, maka ahli keluarganya ini cepat jawab. Sebentar lagi, enggak lama lagi, pasti dan pasti saudara kami, ayah kami akan balik dari pasar. Ini orang soleh terdahulu. Coba bandingkan hari ini sama kita. Kita kebalik kan? Memang bedanya sedikit saja. Kalau sahabat sedikit-sedikit ke masjid. Kalau kita sedikit ke masjid. Enggak banyak bedanya. Sikit aja. Tapi sikitnya itu antara langit dan bumi. Kalau sahabat Nabi sebentar-bentar menangis, sedikit-sedikit menangis, kita Pak, sedikit menangis. Sahabat Nabi sedikit-sedikit berdoa, kita sedikit berdoa. Allah, dahsyat. Menjaga adab, mulai memasukinya, kemudian sedang di dalamnya, dan waktu keluar daripadanya. Jadi adab ini penting. Yang membuat kita istiqomah dalam amalan ini tatkala kita sanggup menjaga adab. Seperti mana kita baca Quran. Hari ini kita mampu baca Quran istiqomah karena apa? Salah satunya kita jaga adab. Al-Quran enggak kita taruh di bawah. Sebelum baca Al-Quran kita pakai wudu. Sebelum baca Quran kita sudah bersiwak. Sebelum baca Quran kita sudah memperbaiki penampilan kita. Maka istiqomah. Begitu juga dengan ke masjid hari ini. Kenapa kita enggak istiqomah ke masjid? Salah satu sebabnya enggak istiqomah ke masjid, masuk masjid enggak pakai adab, asal-asal. Masuk kaki kiri, kaki kanan enggak tahu dia, asal-asal namanya ni. Cuman karena hati kita ni banyak hijabnya, tatkala kita berbuat salah, enggak terasa salah. Padahal Masya Allah, ulama-ulama terdahulu, tatkala mereka masuk masjid, dia dengan kaki kiri, maka serta-merta ni refleks. Ada suara, wahai kamu monyet, katanya. Ini ulama-ulama terdahulu yang menghidupkan sunnah 24 jam, sekali saja mereka kurang dalam mengamalkan sunnah, langsung ditegur sama Allah. Wahai kamu keledai, macam-macam. Ini kisah-kisah orang terdahulu. Hari ini kita kadang enggak ada wuduk pun masuk masjid. Jadi insya Allah jaga adab ya. Kayak masuk ke rumah orang juga. Kalau kita masuk ataupun bertamu enggak punya adab kita. Kira-kira yang penghuni rumah senang Bang Yogi? Dijamin enggak senang. Tip 3 kajak rumah okey, tengok balik kajak. Enggak ada adab. Apalagi kalau masuk enggak ada izin, keluar tanpa gigi. Itu kata orang. Adapun adab-adab memasukinya ialah dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada yang belum hafal? Ketika memasuki masjid, maka doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmatmu. Kemudian masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Sunnah masuk masjid dengan kaki kanan. Jadi jangan anggap sepele. Satu sunnah kita amalkan lebih bagus, lebih baik daripada seluruh orang kafir dikumpulkan beserta segala kekayaannya. Jadi lebih bagus mengamalkan sunnah ya. Bukan menghidupkan jannah. Maka orang tersebut ma'i bersamaku di syurga. Jadi arti menghidupkan sunnah Nabi yaitu saya mengamalkan sunnah jenggot. Saya ajak orang lain untuk mengamalkan menghidupkan jenggot. Ini namanya menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi Sunnah Nabi jenggot sunnah, tapi kita amalkan sendiri, enggak pernah ajak orang. Itu namanya mengamalkan sunnah Nabi. Ke masjid sunnah hukumnya, tapi pergi sendiri-sendiri aja, mau masuk syurga sendiri dia ben.
Nah, ini namanya mengamalkan sunnah Nabi. Mengamalkan sunnah Nabi saja, Masya Allah, fadilahnya lebih bagus daripada seluruh orang kafir beserta kekayaannya dikumpulkan. Nah, ini lebih bagus satu sunnah yang kita amalkan. Kalau kita menghidupkan sunnah, berarti besok masuk syurga sama Nabi. Nah, ini. Kana ma'i fil jannah. Sama dengan Nabi di dalam syurga. Nah, ini penting. Jadi yang paling enak itu, maaf kita bilang sunnah jenggot nih. Sunnah 24 jam. Nah, kalau mau pahala enggak putus, nah peliharalah nih Pak jenggot. 24 jam. Mau tidur kita pakai jenggot. Itu Bang Yogi kan? Mau mana lagi? Mau mandi pakaian. Dan sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Jadi disunahkan ketika masuk masjid, solat 2 rakaat sawali. Makanya datang jangan masbuk terus. Kayak mana mau solat jamaah, mau solat tahiyatul masjid. Ini datang telat langsung jadi imam. Kan nggak pas nih, nggak layak nih. Kalau datang jadi makmum entahlah. Makanya nggak pernah nampak lagi jadi imam. Jarang nih. Datangnya telat terus. Sengaja. Jadi dan sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Misalnya ada majelis taklim di dalam masjid tersebut, kita datang. Majelis taklim sedang berjalan di situ. Apa yang kita buat? Apa solat tahiyatul masjid? Apa langsung duduk? Mendengar pengajian hukumnya wajib. Menuntut ilmu. Solat. Katakan sesuatu yang tak ada hubungannya dengan ibadah sewaktu di dalam masjid. Terlebih-lebih pula mengupat-ngupat dan sebagainya. Nah, ini Masya Allah. Ngomong yang enggak penting ya. Ken kegaup. Jangankan di dalam masjid, di luar masjid pun enggak boleh. Dan jangan berkeras suara dalam masjid sehingga orang lain terganggu. Ini terkadang ada di antara kita lebih parah lagi. Panggil orang dari dalam masjid. Woi, wah! Mana boleh dalam masjid panggil kayak gitu. Adab. Adab dalam masjid. Slow dalam masjid itu slow. Enggak boleh tertawa terbahak-bahak macam dan sebagainya. Dan dengarkanlah azan serta jawab dengan baik-baik. Azan ya. Dengarkan waktu ada azan, kalau bisa kita sudah enggak ada ngobrol lagi. Enggak ngobrol lagi, Bang. Salah satu ancaman bagi orang yang berbicara tatkala sedang azan, maka di akhir hayatnya sulit mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kita pernah dapat dari guru-guru kita, salah satu yang menyulitkan kita mengucapkan kalimat thayyibah manakala kita durhaka kepada orang tua, dan satu lagi tatkala azan kita berbicara. Maka diusahakan diam. Sunnah hukumnya. Dan jagalah kebersihan masjid. Kebersihan masjid ini bukan takmir masjid, bukan marbot masjid aja yang jaga, kita pun wajib menjaganya. Satu kotoran dari luar kita bawa masuk ke masjid sama dengan kita membuang setumpuk tai unta ke dalam masjid. Satu debu yang kita buang sama juga dengan membuang satu tumpukan tai unta dari dalam masjid. Ini fadilahnya luar biasa. Dan juga dalam hadis yang lain dikatakan sampah yang ada di dalam masjid ini manakala kita bersihkan maka akan menjadi maharnya bidadari, Pak bahagia. Makanya orang yang paling banyak maharnya di hari kiamat besok adalah orang yang jaga masjid, marbot. Banyak dia pahala. Imam belum tentu, imam kan banyak sok sekarang datang, imam doa, salam pulang dia. Mana mau dia pegang sapu lagi? Tak ada mahar dia besok Badawi. Tak bisa nikah dia sama bidadari. Jadi kalau mau banyak maharnya, sapulah rumah Allah. Mahar bidadari yaitu membersihkan masjid. Jadi jangan sok kita ni banyak ibadah, ingin dapatkan bidadari banyak-banyak, tapi enggak ada mahar kayak mama. Balai lain. Kecuali balai tersebut dibuat solat 5 waktu kayak surau. Jadi statusnya beda, surau. Kayak masjid juga. Dan ingat benar-benar bahwasanya masjid adalah rumah ibadat. Masya Allah. Dan jauhilah merokok. Aduh, mantap kali, man. Dan jauhilah merokok. Ini.
Jadi di dalam majelis ini, enggak usah dalam masjid, dalam majelis kalau ada satu orang yang merokok, maka malaikat rahmat ini pergi. Kalau malaikat rahmat sudah pergi, apa yang kita dapat enggak bisa kita amalkan, enggak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Di masjid itu juga sama, lebih lagi. Dan jauhilah merokok dan melakukan ketawa-ketawa di dalamnya. Allah. Arti ketawa ini tertawa yang terbahak-bahak. Ada orang bilang, lu hana merokok, hana pah, hana cahuleh lu. Jadi dia merokok dulu sebelum mengaji. Bagus, tak ada masalah. Lanjut ya. Dan ratakan saf sembahyang. Ya. Dan jangan mendahului imam. Biasakan diri ke masjid. Maka kalau boleh wajibkan sama diri kita ini untuk ke masjid. Jadi hukum itu kalau untuk diri sendiri harus kita ambil yang berat. Kita tahu nih hukum ke masjid dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Maka kita wajibkan untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat. Kalau kita sunnah muakkadah, enggak apa-apa lah enggak ke masjid kan sunnah. Itu. Imam Syafi'i sendiri meskipun beliau berfatwa sunnah muakkadah, akan tetapi beliau senantiasa berjamaah. Karena orang yang cinta hatinya ke masjid akan mendapatkan rahmat istimewa pada hari kiamat. Masya Allah. Dalam hadis Nabi, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, maka di hari kiamat diberikan naungan di saat tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Ini orang yang cinta masjid, orang yang hatinya terpaut sama masjid. Kalau mau dicintai Allah, hadis Nabi mengatakan man alifal masjid alifahullah. Barang siapa mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Mudah dia. Kalau mau dicintai sama Allah mudah. Kalau ayat yang lain, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan kalau tekstual. Kalau kita pernah belajar sama guru kita, macam mana dijelaskan? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya memakmurkan masjid. Itu dah, terbalik dah. Jadi jangan ngaku kita benar-benar beriman, jangan ngaku-ngaku kita percaya hari kiamat, kalau dalam kehidupan kita enggak cinta masjid, enggak mau berjamaah nih, jangan ngaku-ngaku. Walaupun kita bisa sholat di atas kayu. Artinya kan orang dah sholat atas kayu, kita terkecoh. Dia enggak sholat lagi di masjid karena dia bisa sholat atas kayu. Nabi hebatnya apa, Pak? Nabi ke langit lagi, Sidratul Muntaha, tapi masih sholat berjamaah. Kita baru bisa sholat di atas awan, dah sok kita kadang kan. Hati-hati nih, banyak ilmu syaitan. Jadi kalau untuk jamaah jangan alasan. Azan langsung ke masjid, berangkat. Dan tatkala keluar dari masjid baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada yang belum hafal? Allahumma inni as'aluka min fadlik.